Kenapa ya orang tua banyak sekali berbicara tentang menabung, menabung dan menabung. Sampai ada istilah rajinlah menabung, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Sedangkan kalau kita lihat saat ini banyak sekali orang-orang kaya, orang-orang besar, orang-orang sukses yang berbicara tentang investasi, bukan menabung. Lalu apakah ini saling bertolak belakang? Kan mungkin seperti itu pemikiran kita. Apakah investasi itu lebih baik daripada menabung? Kalau itu lebih baik, mengapa orang tua selalu menekankan pada hal menabung? Lalu mana yang benar? Apakah kita lebih baik mengikuti kata orang tua, menabung, atau mengikuti kata influencer-influencer yang kita lihat di media sosial? Bagaimana mereka punya kehidupan yang sangat mapan? Mana sih yang lebih penting? Mungkin itu pemikiran sebagian dari kita. Jadi hal ini bisa saja membuat banyak orang mengira menabung dan investasi itu saling bertolak belakang. Padahal sebenarnya tidak. Mereka hanya punya fungsi yang berbeda. Menabung itu berbicara tentang keamanan, sedangkan investasi itu berbicara tentang pertumbuhan. Kalau kita buat analogi sederhana, menabung itu seperti payung dan investasi itu seperti kendaraan. Payung ini tidak membuat kita lebih cepat sampai ke tujuan. Tapi saat keadaan tidak baik-baik saja, panas terik di jalanan, atau hujan yang tiba-tiba datang, dengan payung ini kita tidak langsung hancur sebelum sampai ke tujuan. Jadi ada proteksi saat keadaan sedang tidak baik-baik saja. Atau ada keadaan yang menghalangi kita dalam perjalanan mencapai target hidup kita. Itulah fungsi tabungan. Dana cadangan saat hidup ada kendala. Misalnya saat sakit. Banyak pekerjaan itu yang tidak mengcover biaya perobatan kita saat kita sedang sakit, walaupun kita karyawannya. Sehingga dana cadangan tadi, tabungan tadi adalah dipersiapkan untuk itu. Kita bisa membayar biaya perobatan kita tanpa harus kewalahan. Atau mungkin dalam kondisi ekonomi yang sulit, mungkin saja perusahaan kita mengalami kepailitan. Sehingga terpaksa diadakan pemutusan hubungan kerja. Nah, dana tabungan ini juga bisa dipakai dalam hal-hal seperti itu. Saat kita dalam proses mencari pekerjaan baru, dalam masa tunggu itu, kita punya tabungan untuk membiayai kebutuhan hidup kita. Itulah fungsi tabungan tadi. Dan mengapa orang tua lebih dominan berbicara tabungan? Tujuannya agar anak-anaknya itu bisa mendapat keamanan dalam kondisi-kondisi yang tidak baik. Mereka tidak berbicara investasi, tapi lebih pada keamanan anak-anaknya. Itu dia mengapa orang-orang tua banyak berbicara tentang menabung. Tapi kemudian orang mulai sadar satu hal. Uang yang hanya diam, lama-lama nilainya berkurang. Dulu uang 100.000 itu punya nilai yang besar. Bisa mencukupi kebutuhan hidup kita. Tapi kita bisa bayangkan saat ini. Uang 100.000 itu bahkan kadang untuk beli gorengan saja atau jajanan-jajanan kecil di jalan itu sudah habis. Menunjukkan nilai uang yang 100.000 itu mengalami depresiasi, pengurangan nilai terhadap uang itu. Sehingga muncullah pembahasan tentang investasi. Kalau tabungan tadi itu adalah payung untuk dana darurat kita dalam keadaan yang tidak baik, maka kendaraan ini adalah untuk membantu kita
dalam bergerak lebih cepat, membantu menjaga nilai uang kita tidak turun karena nilainya, tapi karena ada pertambahan, sehingga dia bisa menjaga nilai itu tetap stabil, bahkan berkembang lebih banyak. Lalu apakah menabung itu salah? Tentu saja tidak. Karena kendaraan tanpa payung juga itu adalah masalah. Banyak yang orang ingin cepat berkembang, ingin cepat kaya, tapi bahkan belum punya dana darurat. Padahal keduanya ini adalah kombinasi yang saling mengikat. Tabungan membuat kita tetap berdiri saat hidup buruk, investasi menjaga nilai uang kita itu tidak mengalami penurunan, bukan karena nilainya turun, tapi dia menambah jumlahnya. Sehingga walaupun terjadi depresiasi, karena nilainya itu sudah berkembang berkali lipat, sehingga menjaga nilainya itu tidak turun. Kemampuan membeli kita tetap tinggi, karena jumlahnya yang sudah berkali lipat. Disinilah perbedaan tabungan dan investasi tadi. Keduanya saling bekerja sama, dan teman-teman juga sudah bisa memahami mengapa orang tua selalu berbicara menabung, sedangkan orang-orang besar itu berbicara tentang investasi.